Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri yang arif dan bijaksana. Yang saya hormati para panitia penyelenggara acara dan teman-temanku semua yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di era yang disebut dengan era digital, di mana segala sesuatu terhubung melalui jaringan internet. Salah satu ciri khas dari era ini adalah munculnya berbagai media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, X, dan berbagai platform lainnya. Media sosial bukan hanya tempat untuk berbagi foto atau cerita, melainkan juga menjadi ruang publik tempat bertemunya informasi, ide, bahkan ideologi. Namun sayangnya, tidak semua yang hadir di media sosial membawa kebaikan. Banyak konten yang menyesatkan, ujaran kebencian, fitnah, bahkan berita palsu. Inilah yang sering disebut dengan gempuran media sosial, di mana manusia dibanjiri oleh banyak informasi dari berbagai arah, tanpa sempat memfilter mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah peran santri menjadi sangat penting. Kita sebagai penerus ulama dan pewaris ilmu tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Kita harus mengambil peran di dalamnya. Lantas, bagaimana peran santri dalam menghadapi gelombang media sosial ini? Saya merangkumnya menjadi 3 peran utama yang harus kita teguhkan. Pertama, santri sebagai filter digital atau penyaring informasi. Sebagai santri, kita harus bisa memilah informasi yang kita dapat. Bukan asal percaya, apalagi ikut menyebarkannya. Karena di dalam Islam, menyebarkan berita palsu adalah dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'a." Yang artinya, cukuplah seseorang disebut pendusta jika ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar. Oleh karena itu, kita sebagai santri harus menjadi garda terdepan dalam melawan hoaks dan kebebasan digital. Kedua, santri sebagai penyebar kebaikan melalui konten positif. Media sosial kini didominasi oleh konten yang beragam. Jika konten negatif menyebar dengan cepat, maka konten positif harus menyebar lebih dahsyat. Kita harus mampu menghadirkan narasi moderasi beragama sebagai pendamping dalam paham-paham yang seringkali memanfaatkan media sosial. Ketiga, santri sebagai teladan dalam adab dan etika di dunia maya. Meskipun dunia maya tidak terlihat, perilaku kita di dalamnya mencerminkan pendidikan dan karakter kita. Seorang santri tidak boleh kehilangan adab hanya karena tidak bertatap muka langsung. Jaga lisan kita, jaga jari kita. Hindari berkomentar kasar, menghina, atau merendahkan orang lain. Karena itu sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan oleh pesantren. Rekan-rekan santri yang saya banggakan, mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai navigator, ilmu pesantren sebagai kompas,
dan media sosial sebagai kapal untuk kita berlayar, menyebarkan cahaya kebaikan ke seluruh penjuru dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Maju terus para santri Indonesia. Jadilah generasi berliterasi digital, cerdas berlogika, dan teguh berakhlak. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.